Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang pertama-tama, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir dalam acara presentasi kali ini. Terima kasih pada yang terhormat Bapak dosen Pak Yahya selaku pembimbing dalam mata kuliah Statistik dan Probabilitas, dan kepada teman-teman mahasiswa semua yang akan mempresentasikan materi pada malam ini. Izinkan saya selaku moderator dan juga merangkap sebagai anggota presentasi untuk membuka presentasi berikut ini dengan topik analisis data user berdasarkan keamanan sistem operasi Windows dan Linux. Sebelum ke materi selanjutnya, sini saya akan menjelaskan dahulu susunan acara presentasi pada malam ini. Di dalam acara presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama, tentang sesi introduction atau perkenalan dari anggota kelompok. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Asep Sahrudin. Yang kedua ada Muhammad Iqbal, ada Depi Amalia, dan Muhammad Riza. Untuk sesi yang kedua tentang presentation dan presentation session, yakni atau penyajian atau penyampaian materi. Yang ketiga ada summary atau ringkasan isi dari seluruh materi presentasi. Dan yang terakhir ada sesi closing atau penutupan. Baik, masuk ke sesi yang pertama mengenai pendahuluan. Di dalam presentasi kali ini dibagi dalam 2 metode, yakni metode penelitian dan pembahasan materi. Untuk metode penelitian ini, yakni suatu teknik dalam penelitian yang akan kita gunakan. Kedua, ini bahan yang akan kita langsung ke pendahuluan presentasi pertama yang akan disampaikan oleh saya tentang latar belakang presentasi. Jadi pendahuluan ini atau latar belakang penelitian ini adalah sistem operasi itu dari tahun ke tahun itu sering mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sistem operasi sederhana yang berbasis CLI ya, hingga sekarang yang berbasis GUI. Dari perubahan tersebut, kemungkinan adanya operating system masa depan yang lebih canggih dari sistem operasi sebelumnya. Sistem operasi yang sekarang itu berkembang dari sistem operasi sebelumnya itu ada yang pertama itu DOS yang berkembang menjadi Windows yang dikelola oleh Microsoft, dan ada juga sistem operasi Unix yang berkembang menjadi Linux serta Android. Baik, itu presentasi yang saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Amalia mengenai landasan teori. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Asep. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang landasan teori. Landasan teori yang pertama itu menjelaskan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Yang kedua itu ada penyusunan distribusi frekuensi. Penyusunan suatu distribusi frekuensi perlu dilakukan tahapan penyusunan data. Pertama, melakukan pengurutan data-data terlebih dahulu sesuai urutan misalnya nilai yang ada pada data. Selanjutnya dilakukan tahapan berikut ini. Berikut tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah bagian dasar yang wajib kita pelajari dalam statistika. Ketika membicarakan kelompok data kuantitatif, akan sangat membantu apabila kita mampu mendeskripsikan ukuran-ukuran dari kelompok data dengan menjelaskan ciri-cirinya secara numerik. Salah satunya adalah dengan memahami ukuran pemusatan datanya. Berikut macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean, median, dan yang ketiga ada modus. Yang pertama saya akan menjelaskan ukuran mean.
Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada median, yaitu suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga ada modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Yang kedua, tahapan penyusunan data frekuensi ada bisa dengan ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok ini biasanya digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Dibagi menjadi 6. Yang pertama ada jangkauan, yaitu disebut juga dengan range, yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata yaitu simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Yang ketiga ada simpangan baku, yaitu nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Yang keempat ada kuartil, yaitu ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang kelima ada desil, yaitu nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang terakhir ada persentil, yaitu nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Depi Amelia yang telah menyampaikan isi materi presentasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rija tentang kuesioner sistem operasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner sistem operasi. Penggunaan sistem operasi. Di usia 15 sampai 20 tahun itu sekitar 83,3%. Di usia 21 tahun sampai 25 tahun itu sekitar 16,7%. Di usia 16 sampai 30 tahun sekitar 0%. Di usia 31 tahun sampai 31 tahun ke atas sekitar 0%. Jadi pengguna terbanyak di usia 15 sampai 20 tahun. Sistem operasi Windows dan Linux. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak untuk software, atau sebagai sistem yang menjembatani antara pengguna user dan komputer. Keamanan dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, istilah keamanan pada sistem komputer mengacu pada seluruh masyarakat keamanan agar sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Yang pertama, interruption. Ancaman terhadap availabilitas informasi dan yang ada dalam sistem komputer dirusak, dihapus sehingga jika ada informasi yang dibutuhkan tidak ada lagi. 2. Integrity. Keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa dalam perjalanan informasi yang dikirim tidak termodifikasi oleh orang yang tidak berhak. 3. Confidentiality merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Confidentiality biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan ke pihak lain. Modifikasi. Ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rija yang telah menyampaikan isi materi presentasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Asep. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi singkat tentang sistem operasi. Perlu diketahui, sistem operasi adalah perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, kita tidak akan menjalankan sistem aplikasi di dalam komputer, kecuali program booting. Nah, yang kita ambil di sini adalah sistem operasi Linux dan Windows. Sistem operasi Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak open source. Kemudian,
Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Kemudian selanjutnya, kami menyimpulkan dari awal presentasi sampai akhir, yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan atau fitur keamanan yang disediakan oleh pengembangan sistem operasi Windows dan Linux memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing, serta dengan cara kerja yang beragam di setiap sistem operasi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan keamanan baik itu dari segi data maupun sistem itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Iqbal yang telah menyajikan materi presentasi dengan sangat baik, dan kepada semua rekan-rekan yang telah menyampaikan isi presentasi juga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya khususnya sebagai moderator maupun dari anggota kelompok, kami ucapkan maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktu dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.